멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home. Assalamualaikum, halo semua, konnichiwa, annyeong, bonjour, marhaban. Kami dari kelompok tua kelas R003 Manajemen 2020. Video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah Statistik Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Musnaini. Kami mengangkat judul Ukuran Pemusatan dalam presentasi ini. Selamat menyimak. Ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Salah satu contoh kegunaan dari ukuran pemusatan adalah untuk membandingkan dua populasi atau contoh, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi. Nilai ukuran pemusatan ini dibuat sedemikian sehingga cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Manfaat dari ukuran pemusatan yaitu 1. Mendefinisikan ukuran-ukuran data numerik yang menjelaskan ciri-ciri data. 2. Sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. 3. Merupakan penyederhanaan data untuk mempermudah peneliti membuat interpretasi dan mengambil suatu kesimpulan. Rata-rata hitung atau MEAN. Rata-rata hitung dapat kita sebut juga dengan MEAN atau average dalam Excel, yaitu jumlah nilai suatu data dibagi dengan banyaknya data akan menghasilkan rata-rata nilai suatu data tersebut. Rata-rata hitung dinyatakan dengan notasi X untuk sampel. Rata-rata hitung. Nah, di sini sudah ada definisinya beserta untuk rumus data tunggal dan keterangannya sudah tercantum. Kita lanjut ke contoh soal. Ini ada nilai ujian statistika dari 20 orang mahasiswa. Kita akan tentukan nilai rata-ratanya. Nah, kita langsung ke rumus. Di sini kita langsung masukkan nilai-nilainya, terus kita bagi dengan jumlah data. Jadi kita jumlahin jadi 148 per 20. Dapatlah hasil rata-ratanya yaitu 7,4. Kemudian ada rumus untuk data tunggal yang memiliki frekuensi. Nah, di sini rumusnya berbeda, jadi sudah ada keterangannya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada nilai matematika dari sekolah dasar. Nah, dari soal tadi kita aplikasikan dalam bentuk tabel. Di sini X untuk nilai, kemudian frekuensi untuk data anak tersebut. Nah, di sini di soal tadi ada 5 anak orang mendapatkan nilai 5 dan seterusnya. Di sini frekuensinya kita jumlahkan semua akan dapat hasilnya 60. Untuk mendapatkan jumlah fx kita harus mengalihkan dulu nilai dikali dengan frekuensi. Hasilnya akan ketemu fx. Kemudian nilai fx kita jumlahkan semua hasilnya akan mendapatkan jumlah dari nilai fx. Langsung kita masukkan saja nilainya ke rumus. Untuk sigma fx itu ada 448 per frekuensinya ada 60. Jadi rata-ratanya ada 7,46. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustikanian saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mencari rata-rata pada soal berikut. Pertama, saya akan membahas mencari rata-rata pada data kelompok. Di sini saya telah menyalin soal terlebih dahulu beserta dengan keterangan-keterangannya. Setelah itu kita salin ke dalam bentuk tabel di samping seperti ini. Batas bawah dan batas atasnya dipisahkan, kemudian frekuensinya tetap disalin sama. Setelah itu cara mencari X
1 ini adalah sama dengan batas bawah plus atau tambah batas atas, enter, hasilnya 106. Kemudian ini ditarik, nah maka akan hasilnya sebagai berikut. Untuk mencari FI dikali XI itu sama dengan frekuensi dikali atau bintang XI, enter. Nah berikut seperti berikut, lalu tarik, maaf saya ulang. Nah lalu kita cari rata-rata frekuensi sama dengan sum atau sum tutup kurung, enter, 81. Seperti sebelum-sebelumnya ini ditarik ke samping. Nah maka hasilnya akan sebagai berikut. Untuk rata-rata itu kita menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu sama dengan nilai rata-rata FI kali XI per atau dibagi nilai rata-rata frekuensi, enter. Jadi nilai rata-rata itu adalah sebagai yang tertera ini. Setelah itu kita beralih ke cara mencari nilai rata-rata pada data tunggal. Kali ini sedikit lebih gampang dari data berkelompok. Itu langsung saja sama dengan lalu klik dari atas sampai bawah, tutup kurung, enter. Baiklah, inilah hasil dari rata-rata yang diperoleh, yaitu 7. Modus adalah nilai yang memiliki frekuensi terbanyak dalam seperangkat data. Modus untuk data tunggal dapat ditentukan dengan mengelompokkan nilai data yang sama. Kemudian, kelompok nilai data yang paling banyak adalah modus data tersebut. Kemudian modus, di sini juga sudah ada definisinya beserta dengan rumus modus data berkelompok beserta dengan keterangannya. Langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada tabel kelas interval serta frekuensi nilai statistik mahasiswa jurusan ekonomi. Yang ditanya berapakah modus nilai statistik mahasiswa tersebut. Pertama kita harus mencari modusnya dulu. Modus adalah nilai yang sering muncul. Jadi yang kita ketahui ada di kelas interval keempat, yaitu 27. Kita ketahui kelas intervalnya dari 51 ke 55 itu adalah 5. Kemudian B1 itu kita cari dari kelas modus dikurangi dengan kelas sebelumnya. Dan B2 itu adalah kelas modus dikurangi kelas sesudahnya. Maka kita akan mengetahui hasilnya. Jadi B1 sama dengan 13 dan B2 sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita langsung menggabungkannya ke rumus awal, yaitu modus. Nah, di sini kita langsung masukkan angka-angkanya, di mana B adalah batas bawah kelas interval adalah 65,5. Kemudian ditambah 13 per 6. Kemudian dikali 5 itu adalah panjang intervalnya. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita jumlahin 65,5 ditambah 3,42 itu adalah 68,92. Jadi itu adalah modus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Nilam Cahya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mencari modus dalam bentuk Microsoft Excel. Untuk pertama-tama saya telah menyalin dulu data di PPT. Berikut datanya beserta rumus. Dan S1 ini sama saja dengan B1 yang ada pada rumus di PPT. Baiklah, untuk pertama-tama kita harus mencari TBM atau tepi bawah interval paling berisi yang berisi modus. Berikut kita bisa melihat kelas interval dan frekuensi. Kita bisa mencari dulu di mana frekuensi yang paling banyak. Di sini frekuensi paling banyak ada di angka 27 di kelas interval 66 sampai dengan 70. Maka kita warnai dahulu. Nah, di sini bisa langsung kita cari TBM-nya sama dengan 66 dikurang 0,5 sama dengan 65,5. Dan untuk mencari S1-nya bisa dilihat pengertiannya terlebih dahulu. S1 merupakan selisih frekuensi interval yang berisi modus dengan frekuensi interval sebelumnya. Berarti sebelum dari angka 27 yaitu 14, bisa langsung saja kita tulis sama dengan 27 dikurang 14. Di sini adalah 13. Sedangkan yang untuk S2 itu selisih frekuensi yang berisi modus dengan frekuensi interval sesudahnya. Berarti setelah dari angka 27 sama dengan 21. Nah, langsung saja kita tulis 27 dikurang 21. Hasilnya adalah 6. Sedangkan untuk P, panjang interval, bisa kita lihat di sini dari 51 ke 55 itu jaraknya ada 5. Maka kita tulis di sini 5. Maka jika sudah dipenuhi semua komponen yang ada di sini, kita bisa langsung saja mencari modus dengan rumus sama dengan buka kurung, klik TBM plus buka kurung kembali, klik S1 per buka kurung kembali, klik S1 kembali plus klik S2, tutup 2 kali kurung kali atau bintang T, tutup kurung, enter. Maka di sini modusnya adalah 69 atau sesuai dengan PPT, yaitu ini telah dibulatkan menjadi 69. Ini untuk modus data per kelompok. Sedangkan untuk data tunggal kita bisa lihat di sebelah sini lebih gampang dari modus data berkelompok karena kita tinggal memasukkan rumus sama dengan atau mode, klik dari atas sampai bawah, tutup kurung, enter. Sekian penjelasan saya mengenai modus. Terima kasih. Median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Secara matematis, median dilambangkan dengan Mi. Selanjutnya, median di sini juga sudah ada definisinya beserta rumus untuk jumlah data ganjil dan genap beserta dengan keterangannya. Nah, di sini langsung ke contoh 1. Dari jumlah kelereng tersebut, maka kita menggunakan data ganjil. Maka rumusnya menggunakan data ganjil. Jadi, rumusnya berikut X adalah nilai, jadi 5 plus 1 sama dengan 6 per 2. Jadi X-nya adalah 3.
Kemudian data tersebut kita urutkan terlebih dahulu untuk mengetahui nilai X3. Nah, dari hasil pengurutan dapat kita ketahui mediannya adalah 5. Kemudian data contoh kedua, di sini ada data tinggi badan 10 siswa yang dijadikan sampel. Karena data median di sini adalah genap, jadi kita menggunakan data genap. Langsung masuk ke rumus. Di sini 1/2 dikali X. Di situ datanya ada 10/2 kemudian X 10/2 plus 1. Jadi sama dengan 1/2 X 5/6. X 6 atau nilainya 6. Untuk mengetahui nilai X5 dan X6, kita harus mengurutkan data yang tadi. Nah, di sini sudah berurutan, maka akan diperoleh X5 sama dengan 170 dan X6 sama dengan 171. Ingat, X sama dengan nilai. Setelah kita mengetahui nilainya, langsung masukkan ke dalam rumus, yaitu 1/2 dikali 170 plus 171. Jadi sama dengan 1/2 kali 341 sama dengan 100,5. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian median. Saya akan mulai dari bilangan tunggal terlebih dahulu. Jika bilangan tunggal ini lebih gampang, langsung saja tekan sama dengan tulis median, kemudian klik dari atas sampai bawah, tutup kurung, enter. Maka dapatlah hasilnya 170,5 atau bisa dibulatkan menjadi 171. Baiklah, kita langsung saja menuju ke bilangan kelompok. Di sini kita bisa langsung mencari 1/2n-nya seperti tertera di rumus dan keterangannya di samping. 2n-nya kita pakai rumus 0,5 terlebih dahulu sama dengan 0,5 bintang. Setelah itu jumlah, enter. Maka akan dapat hasil 40,5. Setelah itu kita bisa melihat di fungsi kumulatif di mana angka yang 40,5 ke atas. Artinya itu tidak melebihi 40,5. Di sini ada angka 25 di kelas interval 61 sampai 65. Kita bisa warnai dulu. Nah, di kelas ini adalah di angka 25 yang tidak melebihi dari 40,5. Setelah itu kita bisa langsung mencari TBM-nya dengan cara kita bisa lihat di sini angka intervalnya adalah 61 sampai 65. Jadi sama dengan 61 dikurang 0,5. Di sini akan tampak 60,5. Untuk cari FKSBM seperti yang tertera di rumus, FKSBM adalah frekuensi kumulatif pada interval sebelum interval memuat median. Itu sebelum memuat median, berarti sebelum 25 adalah 11. Bisa kita warnai di sini. Nah, bisa ditulis langsung 11. Sedangkan FM adalah, bisa kita lihat lagi di rumus bahwa FM frekuensi data interval memuat median, yang memuat median. Nah, kita bisa lihat sederet dari frekuensi sesuai fungsi kumulatif itu ada 14. Jadi FM adalah 14. Bisa langsung kita tulis saja di sini 14. Sedangkan T atau panjang interval
level kelas bisa kita lihat dari 51 ke 55 itu ada jaraknya 5. Jadi langsung saja kita tulis 5. Nah, bisa langsung dimasukkan rumusnya sama dengan klik TBM. Setelah itu plus, buka kurung, klik per 2N, kurang FKSBN, tutup kurung, per Fn dikali P atau bintang P. Enter. Maka bisa kita lihat hasil di sini. Hasilnya adalah 71. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah ukuran letak. Ukuran letak adalah ukuran yang menunjukkan pada bagian mana data tersebut terletak pada suatu data yang telah diurutkan. Yang pertama, ada kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian sama besar, atau setiap bagian dari kuartil sebesar 25%. Baik, kita di sini akan membahas tentang kuartil. Nah, untuk kuartil itu sendiri ada 3 rumus, yakni ada kuartil bawah, Q1 sama dengan 1/4 dikali N tambah 1. Kuartil tengah, Q2 sama dengan 1/2 dikali N tambah 1. Kuartil atas, Q3 sama dengan 3/4 dikali N tambah 1. Kita beralih ke contoh soal. Terdapat sejumlah data pengujian yang terdiri dari 5, 7, 4, 4, 6, 2, 8. Carikan nilai Q1, Q2, Q3. Nah, kita untuk menyelesaikan soal ini, kita memiliki langkah-langkah. Yang pertama yakni, langkah pertama, urutkan data menjadi 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Data ini diperoleh dari data yang ada pada soal. Yang ini diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Terus langkah kedua, kita masukkan data-data yang ada pada soal ke dalam rumus kuartil. Yang pertama kita disuruh untuk menentukan Q1. Maka kita menggunakan rumus Q1 yang pertama. Baik, yang untuk Q1. Pertama kita masukkan rumusnya. Q1 sama dengan 1/4 dikali N tambah 1. Q1 sama dengan 1/4 dikali 7 tambah 1. 7 diperoleh dari banyaknya jumlah data yang ada pada soal. 7 tambah 1 sama dengan 8. 8 dikali 1/4 sama dengan 2. Jadi, Q1 berada di posisi 2, yakni angka 4. Selanjutnya untuk menentukan Q2 atau kuartil tengah. Pertama kita masukkan rumus, yakni Q2 sama dengan 1/2 dikali N tambah 1. Q2 sama dengan 1/2 dikali 7 tambah 1. Q2 sama dengan 1/2 dikali 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti Q2 berada di posisi 4, yakni angka 5. Selanjutnya kita menentukan Q3 atau kuartil atas. Pertama kita masukkan rumus. Q3 sama dengan 3/4 dikali N tambah 1. Q3 sama dengan 3/4 dikali 7 tambah 1. 7 tambah 1 sama dengan 8. 8 dikali 3/4. 8 kali 3 sama dengan 24. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Berarti Q3 berada di posisi 6, yakni angka 3. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal kuartil dengan menggunakan Microsoft Excel, yaitu kuartil data tunggal dengan jumlah data ganjil. Soalnya sebagai berikut. Terdapat sejumlah data pengujian yang terdiri dari 5, 7, 4, 4, 6, 2, dan 8. Carikan nilai Q1, Q2,
Q3, dan Q4. Data berikut kita urutkan menjadi 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Atau data yang paling kecil hingga ke yang paling besar. Kemudian kita cari Q1. Caranya adalah kita akan masuk ke tab formula, kemudian kita masuk ke tab insert function. Nah, pada insert function, kita pilih quartile. Kita klik OK. Akan ada tampilan seperti ini. Pada kolom array, kita masukkan atau kita blok dari 2 sampai ke 8. Lebih gampang. Kemudian pada kolom quart, kita ketikkan 1 karena kita mencari Q1. Lalu klik OK. Nah, maka akan terisi otomatis. Kemudian pada Q2, kita lakukan cara yang sama. Masuk ke insert function, pilih quartile. Pada array, kita blok dari 2 sampai ke 8. Pada quart, kita isikan 2, karena kita mencari Q2. Oke, otomatis terisi 5. Pada Q3, kita masuk ke insert function, quartile. Pada array, kita blok data yang sama. Kemudian pada quart, kita isikan 3, karena kita mencari, ya, Q3. Oke, otomatis. Kemudian pada Q4, kita lakukan cara yang sama juga. Berikut, pada array kita blok data yang sama. Kemudian pada quart, kita isikan 4. Nah, kita klik OK. 8. Berikut adalah cara mengerjakan soal kuartil pada X. Selanjutnya ada desil. Desil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data berkelompok menjadi 10 bagian sama besar atau setiap bagian dari desil sebesar 10%. Oke, baiklah, kita akan membahas tentang desil. Desil adalah nilai atau skor yang membagi distribusi frekuensi menjadi 10 sama besar. Rumus desil sendiri adalah letak DI sama dengan I dikali N ditambah 1 per 10. I sendiri adalah jumlah data keberapa yang akan diminta pada soal. N jumlah data pada soal. Terus kita masuk ke contoh soalnya. Kita beralih ke contoh soal. Diketahui data 9, 10, 5, 6, 8, 7, 7, 8, 5, 4. Tentukan desil kedua dan desil keempatnya. Untuk menyelesaikan contoh soal ini, kita menggunakan langkah-langkah. Langkah pertama, kita urutkan data yang ada pada soal ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sehingga kita dapat angka 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Terus yang kedua, kita masukkan rumus. Letak desil kedua diurutkan data kedua. Terus kita masukkan rumus. I kita ganti menjadi angka 2. Karena yang diminta pada soal adalah desil kedua. Kita ganti 2. Terus kita masukkan. N kita ganti 10. Karena 10 merupakan jumlah banyaknya data pada soal. Terus ditambah 1 per 10. Sama dengan 22 per 10. 22 dibagi 10 sama dengan 2,2. Terus kita telah dapat 2,2. Kita beralih ke rumus yang selanjutnya. D2 sama dengan X2 ditambah 0,2 dikali X3 dikurang X2. Nah, X2 itu sendiri didapatkan dari hasil dari sebelumnya, dari rumus yang pertama. Karena 2, di depannya 2, kita ambillah X2 atau jumlah data ya
atau urutan data yang kedua. Terus ditambah 0,2. 0,2 sendiri merupakan angka di belakang koma yang kita dapatkan dari rumus pertama. Terus X3 merupakan teman dari X2 yang kita ambil untuk berproses menentukan desil kedua. Terus kita selanjutnya D2 sama dengan X2 urutan data kedua yakni 5 ditambah 0,2. 0,2 ditambah 0,2 terus 5. X3 ini merupakan urutan data ketiga, jadi urutan data ketiga yakni 5. Terus urutan data keduanya 5 juga, jadi 5 kurang 5 sama dengan 0. Jadi 0,2 dikali 0 hasilnya 0. Jadi sama dengan 5 ditambah 0 hasilnya 5. Jadi desil kedua kita dapatkan pada angka 5. Pada angka 5. Terus kita beralih ke desil keempat, yang ditanya desil keempat. Desil keempat, pertama caranya sama saja seperti kita mencari desil kedua tadi. Karena desil keempat diurutkan data keempat. Karena yang diminta adalah desil keempat, jadi I kita ganti dengan angka 4. Terus kita proses 10 ditambah 1, 4 dikali 10 tambah 1 per 10 sama dengan 4 per 10 sama dengan 4,4. Terus yang kita sudah dapat 4,4, kita ke rumus yang kedua untuk mencari selanjutnya, untuk data proses selanjutnya. D4 sama dengan X4. Nah, karena yang didapat adalah 4, karena kita ambil X4. X4 adalah urutan data yang keempat ditambah 0,4 dikali X5 dikurang X4. X5 merupakan kawan dari X4 untuk kita berproses. Terus 6 merupakan urutan data keempat ditambah 0,4. Terus 7 merupakan urutan data kelima dikurang 6 merupakan urutan data keempat. Jadi 6 ditambah 0,4. Nah, kenapa masih 0,4? Karena 7 dikurang 6 merupakan 1. Jadi 0,4 dikali 1 hasilnya 0,4. Jadi 6 ditambah 0,4 hasilnya 6, jadi 6 ditambah 0,4 hasilnya 6,4. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan desil. Diketahui data 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, dan 10. Tentukanlah desil kedua dan desil keempat. Nah, cara pengerjaan desil sedikit istimewa karena desil tidak punya rumus seperti kuartil ataupun persentil. Jadi, di sini kita menggunakan rumus persentil karena tetap sama jatuhnya. Kita ketikkan sama dengan persentil menggunakan bahasa Inggris. Kemudian buka kurung, kita masukkan datanya, dapat kita blok juga seperti ini. Kemudian titik koma kita masukkan. Jika desil kedua berarti dia adalah 2/10 atau 20/100. Kita inputkan 20/100. Tutup kurung, enter. Dapatlah 5. Kemudian kita cari desil keempat. Caranya sama dengan persentil dengan bahasa Inggris, buka kurung, kemudian blok datanya, titik 2, kemudian kita masukkan. Jika di sini D4 berarti 4/10 atau 40/100. Masukkan 40/100. Nah, karena yang di awal ini kita menggunakan per 100 semua, kita akan coba menggunakan yang per 10. Apakah sama atau berbeda? Kita coba masukkan
persentil, kita blok, titik koma, kemudian 22/10. Nah, sama. Apakah yang ini sama? Kita coba. Persentil menggunakan bahasa Inggris, buka kurung, blok datanya, kemudian titik koma, dan 4/10. Nah, sama. Yang terakhir, ada persentil. Persentil juga merupakan bagian dari ukuran letak. Persentil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 100 bagian yang sama besar. Karena itu, persentil sering disebut dengan ukuran per 100. Oke, baiklah, kita akan membahas tentang persentil. Persentil sendiri adalah nilai atau skor yang membagi distribusi frekuensi menjadi 100 sama besar. Nah, rumus persentil sendiri yakni PI sama dengan I kali N ditambah 1/100. I sendiri adalah jumlah data persentil keberapa yang akan diminta pada soal. N adalah jumlah data yang ada pada soal. Terus kita beralih ke contoh soal. Diketahui sebuah deret data 9, 10, 11, 68, 77, 5, 45. Tentukan persentil ke-75 dan persentil ke-30. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal ini kita menggunakan langkah-langkah. Langkah pertama, kita urutkan datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar, sehingga kita dapat angka 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, seterusnya kita masuk ke langkah kedua, yakni memasukkan rumus. Berdasarkan rumus mencari persentil tunggal di atas, maka letak nilai persentil ke-75 diurutkan data ke-75. Nah, I yang ada pada rumus kita ganti dengan 75. Karena apa? Karena yang diminta pada soal adalah persentil ke-75. Sehingga I kita ganti dengan angka 75. Kita masukkan 10. 10 adalah jumlah data yang ada pada soal, yakni 10. Jadi kita masukkan 10. 10 ditambah 1/100. Jadi 75 dikali 10 ditambah 1/100 hasilnya 8,25. Nah, terus kita masuk ke rumus kedua. P75 sama dengan X8. Karena yang di depan adalah 8, jadi kita ambil data urutan ke-8 atau X8 ditambah 0,25. Karena 25 merupakan angka di belakang koma dari hasil rumus yang pertama. Terus kita masukkan X9 dikurang X8. X9 merupakan teman dari X8. Kita masukkan angkanya 9, data urutan ke-8 yakni 9 ditambah 0,25. Terus X9 jumlah data urutan ke-9 yakni 10. 10 dikurang 9. Terus 9 merupakan data urutan ke-8. Terus hasilnya merupakan 9,25. Sama dengan 9,25. Terus jadi persentil ke-75 adalah 9,25. Kita cari data selanjutnya yaitu persentil ke-30. Persentil yang ke-30. Caranya sama saja, yakni pertama kita masukkan rumus yang pertama, yakni persentil ke-30 diurutkan data ke-30. 30 dikali 10 ditambah 1/100 sama dengan 330/100. Hasilnya 3,3. Jadi kita lanjut ke rumus berikutnya. Persentil 30 sama dengan X3 atau data urutan ketiga ditambah 0,3. Karena di belakang koma 0,3 dia jadinya. Terus X4 merupakan teman dari X3. X4 dikurang X3. Nah, kita masukkan angka 5. 5 kita ditambah
0,3. 0,3 merupakan dari sini tadi 0,3. Terus masukkan angka dari X4. X4 yakni 6. X6 dikurang 5. 5 merupakan data urutan ketiga sama dengan 5,3. Jadi hasil persentil ke-30 adalah 5,3. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan mencoba mengerjakan soal persentil menggunakan Microsoft Excel, yaitu diketahui sebuah deret data sebagai berikut. Kemudian tentukan persentil ke-75 dan persentil ke-30. Data berikut kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian kita mencari persentil ke-75. Caranya adalah kita memasukkan rumusnya, yaitu sama dengan persentil, buka kurung, kita blok datanya, kemudian inputkan titik koma, dan karena di sini persentil ke-75 berarti 75 per 100. Tutup kurung, enter. Kemudian di sini persentil 30. Kita masukkan rumusnya, persentil menggunakan bahasa Inggris ya. Buka kurung, blok datanya, titik koma, kemudian masukkan 30 per 100.